Halo, selamat datang kembali di One Stock Research. Di episode kali ini kita akan membahas berkaitan dengan saham yang berpotensi diakuisisi ya, atau backdoor listing. Cuma di sini saya disclaimer ya di awal bahwa data atau mungkin berita ya, saya kutip ini berasal dari beberapa website resmi perusahaan dan juga berita-berita yang beredar ya, khususnya di internet ya. Dan saya bilang juga bahwa ini bersifat rumor, bahwa perusahaannya ini belum memberikan keterbukaan informasi apapun terkait dengan akuisisi atau mungkin terkait dengan backdoor ya. Cuman di sini kita akan coba bahas berdasarkan data-data dan juga berita-berita yang mungkin kita akan korelasikan menjadi sebuah tesis ya. Jadi ini tuh bersifat tesis, jadi mungkin teman-teman nanti bisa pikirkan kembali ya kalau misalkan mau beli saham ini apa enggak ya, seperti itu. Jadi saham yang kita bahas kali ini adalah saham Koka ya. Jadi PT Koka Indonesia Tbk ini bergerak dalam bidang jasa kontraktor ya, khususnya di pembuatan pabrik atau mungkin pembuatan terowongan, jembatan. Itu biasanya dia ini bergerak di industri EBT ya, atau energi terbarukan, dan juga di industri EV ya. Nah, biasanya si Koka ini menggarap beberapa proyek EBT yang berasal dari China, dan juga proyek EBT atau EV itu juga berasal dari China juga. Karena memang owner dari Koka sendiri itu berasal dari China, seperti itu teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari struktur pemegang sahamnya, Koka ini dimiliki paling besar oleh PT Kreatif Konstruksi Indonesia, terus masyarakat ya, ini 12,66%, Fati ini 6,7%, Lingsun ini 5,6%, terus nyonya Gao Jingfeng ini 5,4%, terus masyarakat Warkat ini adalah direkturnya yang kemarin ini ya, menjual sahamnya ya. Nah, itu 2,1%. Terus juga ini ya, Nyonya Gao Jing ini megang 42,75%. Terus kalau kita lihat juga dari struktur pemegang sahamnya ya, untuk investor lokalnya sendiri ini 24,65%. Terus dari number of shareholder-nya, kalau kita lihat terakhir itu masyarakatnya yang megang itu 3.345 pemegang saham ya. Ini data update-nya di bulan Juni ya. Nggak tahu nanti kalau misalkan bulan Juli seperti apa. Nah, kenapa sahamnya ini berpotensi diakuisisi ya? Karena yang pertama, untuk saham yang biasa melakukan aksi korporasi itu biasanya kan perusahaannya melakukan audit laporan keuangan ya. Nah, di sini kalau kita lihat Koka dia menunjukkan akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangannya dia di tahun 2024 ya. Terus selanjutnya kalau kita lihat beberapa hal yang mungkin aneh juga itu adalah beberapa petingginya dia ini mengundurkan diri teman-teman. Ini kan kalau kita lihat ada beberapa sebenarnya yang pertama yang saya cukup ini sih ini ya apa namanya komisarisnya ini mengundurkan diri ya. Ini Bapak Zhao Ming Wei ini mengundurkan diri. Terus juga Bu Yanti Hartanti ini juga mengundurkan diri ya. Ini hal yang menurut saya agak mencurigakan gitu ya. Terus juga di bulan April kemarin ya seingat saya itu direkturnya juga ada yang mengundurkan diri, adalah Bapak Michael Arbet Masi ya. Ini mengundurkan diri juga. Terus kalau kita lihat data terakhir itu ini ya Pei ya Sing ini dia menjual sahamnya ya yang 2,1% tadi. Terus para komisarisnya ini digantikan oleh Bapak Aditya Lesmana dan juga Chandra Cuaca ya. Nah, kalau kita lihat data dari CV yang diupdate oleh Koka ya berdasarkan website perusahaannya, ini kan Koka mengupdate CV komisaris utama dan juga CV komisaris independennya ya. Nah, itu berasal dari ini CV dari Bapak Aditya dan juga Bapak Chandra yang saya ambil dari websitenya Koka.
Nah, ini saya lihat dia ini berasal dari PT Mahkota Semesta Nikelindo ya. Ini juga sama ya, PT Mahkota Semesta Nikelindo. Dan juga kalau kita lihat Bapak Chandra ini juga menjabat sebagai direktur ya di Kurnia Deges Ratama, di mana perusahaannya ini berafiliasi dengan Karlan Group ya. Jadi Karlan Group ini perusahaan dimiliki oleh Haji Karlan ya, di mana kalau kita lihat kan Bapak Chandra Cuaca ini menjabat sebagai COO ya, atau Chief Operating Officer. Dan saya lihat agak aneh ya, perusahaan konstruksi tiba-tiba dia ini untuk jabatan komisaris maupun direksinya ini dijabat oleh orang yang bergerak dalam usaha tambang seperti itu. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, untuk Pei Yasing ya, dia ini menjual ya 2,1% sahamnya. Saya nggak tahu dia jual di mana, yang pasti kemungkinan di Nomine ya. Dan kalau kita lihat juga di bulan Maret ya, juga November, sebelum komisaris utama maupun komisaris independen yang mengundurkan diri, ini ada beberapa investor besar yang masuk ke saham Koka sendiri. Ini ada Fatih dan juga Lingsun ya. Dan masing-masing dari dia ini membelinya, kalau saya total itu 15 miliar sampai 18 miliar ya masing-masing orang. Dan dia ini belinya pakai broker CC dan juga untuk Lingsun ya, Pak Fatih belinya pakai CC, Lingsun ini belinya pakai LG dan juga TP ya. Ya, kalau kita cross check ya, pakai data yang tadi, ini CC-nya ini beli 16 M ya, di harga 85, dan juga LG TP ini Lingsun belinya di harga 83 dan juga 87. Jadi belinya itu di harga atas ya, karena sekarang harganya di 70 seperti itu. Nah, terus kalau kita lihat juga cross check ya dari background investor ya, membeli saham Koka, ini ada Bapak Fatih yang memposisikan sebagai investor dengan total kekayaan dia itu 1,7 triliun ya. Beliau ini juga seorang DPR ya, dari fraksi Partai Demokrat. Terus saya kutip juga dari berita dari pikiranrakyat.com ya, yang rilis tanggal 6 Oktober. Bapak Fatih sendiri ini membeli Koka sebesar 5% ya. Terus dia juga membeli Koka lagi di bulan Februari tahun 2024. Akhirnya persentase kepemilikan dia itu 6,74%. Nah, terus di berita yang sama juga ini disebutkan selain itu Bapak Fatih juga ini pernah membeli saham Tekno 9 ya, atau saham 9 ya. Ini di tanggal 6 Oktober tahun 2024 ya beritanya ya. Nah, kalau kita cross check data di tahun 2024 Oktober itu kan berarti di sini ya. Jadi sebelum C9 ini di background listing oleh Level Group. Makanya kalau kita lihat main ya, itu naiknya luar biasa ya, dari harga 8, harga 9 ya seingat saya, itu harganya naik sampai ke 200 lebih seperti itu. Nah, untuk Koka sendiri saya lihat dia ini proyeknya banyak yang menggarap proyek dari China ya, proyek dari China. Nah, rata-rata proyek yang dia garap itu proyek di bidang EV atau EBT ya, dimana sekarang kan lagi hype banget ya untuk EV dan juga EBT. Saya lihat kedepannya Koka ini kalau misalkan memang diakuisisi, itu kemungkinan besar antara dia diakuisisi oleh perusahaan tambang yang berafiliasi ya dari komisarisnya yang saya sebutkan tadi ya, dari Karlan Group, atau kemungkinan diakuisisi oleh perusahaan dari China yang bergerak dalam sektor EV maupun EBT seperti itu. Dan ini adalah pergerakan saham Koka ya, sekarang berada di titik supportnya dia itu di harga 68, sekarang mungkin di 69 atau 70 ya, karena ini data yang saya ambil dari 2 hari kemarin. Mungkin teman-teman bisa simpulkan sendiri apakah Koka ini menarik apa enggak, karena di sini saya tidak berniat untuk pom-pom ya. Cuman di sini saya ingin sharing aja terkait dengan saham yang menurut saya potensial kedepannya untuk
ada akuisisi ya, atau backdoor listing ya. Ya, nanti teman-teman bisa simpulkan sendiri aja, karena saya takut karena misalkan seperti kasus saham yang saya bahas sebelumnya ya, Sahamen ya, meskipun Sahamen di backdoor listing beneran, banyak orang atau teman-teman yang melihat video saya itu 1 minggu atau mungkin 2 minggu ya setelah saya bahas, akhirnya teman-teman nyangkut ya, padahal saya informasikannya itu sebelum sahamnya benar-benar backdoor listing. Nah, di sini saya juga berasumsi bahwa Koka ini berpotensi untuk di backdoor listing dengan catatan beberapa data-data yang sudah kita bahas sebelumnya. Cuma di sini saya disclaimer ya bahwa ini adalah bersifat tesis ya, atau penjabaran dari beberapa data yang saya bahas seperti itu. Oke ya, mungkin itu aja dari saya buat teman-teman yang tertarik ya atau bertanya terkait dengan saham yang ada aksi korporasi ya, itu bisa WA saya di 0811-888-4657. Dan juga teman-teman yang tertarik di Kalian One Stop Research bisa WA juga di nomor yang sama ya. Oke ya, mungkin itu aja dari saya. Sampai jumpa di next video.